Istri ini kalau ditinjau dari beberapa dalil, tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalil-dalil tentang anjuran berbakti itu umum, tidak terbatas. Ketika sebelum menikah harus berbakti, setelah menikah nggak ada berbakti, nggak ada begitu. Itu umum. Misal contoh kayak wabil walidaini wasainal insana biwalidai husna hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik. Kami telah berwasiat kepada manusia supaya mereka apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu umum, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik dia sebelum menikah atau setelah menikah. Semua adillah menunjukkan dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan adillah tentang durhaka kepada kedua orang tua itu juga umum. Ala unabbiukum bi akbaril kabair qulna Rasulullah qala al israku billah wa uququl walidain. Durhaka ini umum. Berarti kalau kita lihat dalil tentang perintah berbakti dan larangan durhaka itu berarti umum untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, baik dia sebelum menikah atau setelah menikah, menunjukkan sang istri harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan nggak boleh durhaka. Kedua, bukankah istri itu dibesarkan dan dilahirkan dari kedua orang tuanya? Suami kan baru kemarin aja kan ngambil, ya enggak? Setelah besar, setelah capek, setelah besar baru diambil oleh suami. Logikanya, masa dengan diambilnya suami sudah enggak ada kata bakti lagi? Lah ini gimana ini kan gitu? Ini gimana ini? Masa gini agama? Begitu Pak penjelasan sebagian para ulama. Taib, ini satu sisi. Kita lihat satu sisi yang lain. Semisal hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayyum ru'atin salat ayyum ru'atin saumat saumaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabin sa'at. Istri mana saja kalau dia sudah puasa wajib, sholat wajib, dan dia mentaati suaminya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Berarti wanita kalau pengen masuk surga tinggal apa? Taat kepada suaminya. Nggak ada orang tuanya itu, nggak ada orang tuanya. Yang penting taat kepada siapa? Suaminya. Dari sisi ini berarti si istri itu pokoknya bakti sama suami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Suami itu jannatuki wa naruki. Suami itu apa? Surgamu dan neraka kamu. Berarti sudah lepas dari kedua orang tua. Dari surgaku dan nerakaku itu sekarang tergantung siapa? Suami. Gini Pak, terus gimana cara menghadapi dua dalil ini? Ditinjau dari sisi ini harus berbakti kepada kedua orang tua, ditinjau dari sini harus apa? Sama suami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, suami itu lau andai kata saya perintahkan boleh ya, andai kata boleh sujud kepada selain Allah gitu ya, la amartul mar'ata antas sudah li zaujiha. Sungguh saya akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya, bukan sujud kepada siapa? Kedua orang tuanya. Jadi melihat ini berarti istri koyok-koyoknya harus benar-benar taat kepada suaminya
dan sudah lepas dari kedua orang tuanya. Nah, kalau kita lihat dua argumen ini Pak ya, ini mana ini? Sehingga sebagian orang itu memahami argumen satu, meninggalkan argumen yang lain. Ada mengatakan enggak, pokoknya istri itu kalau sudah menikah milikku, ya wis, milikku. Bukan miliknya suami, bukan miliknya orang tua lagi. Terserah saya. Si istri, si orang tua nggak boleh ikut campur. Kata orang tua, enggak lah, tetap harus ikut saya. Sehingga orang tua ikut campur di dalamnya, karena ini anakku. Sehingga masalah demi masalah terjadi pada keluarga, dikarenakan si bapak orang tua ngotot, saya punya hak. Yang lain istri suami punya hak, ini sudah istriku. Sehingga terjadi rame. Dalam keluarga itu terjadi permasalahan besar dikarenakan masing-masing memegang haknya. Orang tua memegang haknya, si siapa tadi? Suami memegang haknya. Sehingga tengkaran dan menjadi problem rumah tangga. Bisa dipahami ya? Beberapa bulan yang lalu saya nulis buku terkait dengan masalah rumah tangga. Ternyata sebab terbesar perceraian diantaranya adalah ikut campurnya orang tua kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang sudah menikah, dan juga suami tidak memberikan haknya istri kepada kedua orang tuanya. Ini adalah fenomena sebab terbesar terjadi perceraian. Ya, sekarang kita nanya Pak ke orang tua masing-masing, gimana hati kita kalau punya anak perempuan, sudah kita besarkan, sudah kita sekolahkan, membutuhkan biaya besar, sudah ngeramutnya sudah capek, terus kemudian kita telepon si anak perempuan, nak kesini nak ya, Abi lagi sakit, butuh kamu. Kata si istri, saya nggak boleh suami, saya nggak boleh suami Pak. Coba bagaimana nasib apa? Orang tua, ini apa-apaan ini? Oh, dia tinggal besar ngambil aja kok, masa begini? Pasti rame Pak, rame banget. Ya syukur-syukur kalau suaminya ngerti, kalau nggak ngerti gimana coba? Wah rame banget ini. Maka kita berusaha memahami agama dari dua dalil ini, gimana cara memahaminya? Bagaimana cara memahaminya? Nggak lepas dari perbedaan para ulama terkait dengan ini. Kita rinci dulu Pak ya supaya bisa dipahami. Manakala ini harus dirinci biar ditempatkan pada tempatnya. Manakala perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintahnya suami, maka seorang istri tetap wajib dari perintah orang tua. Fokus Pak ya, jangan sampai gagal paham ya. Gagal paham repot tadi. Perintah orang tua kepada istri, kepada anaknya ya, perintah orang tua kepada putrinya, perintah orang tua kepada putrinya, manakala satu, tidak berkaitan dengan urusan dalam negeri, paham ya? Tidak berurusan dengan dalam negeri, tidak berkaitan dalam negeri, maka dan tidak bertentangan dengan perintahnya suami, dan tidak mengurangi haknya suami, maka si wanita, anak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tetap ada birrul walidaini. Syaratnya apa tadi? Apa tadi? Tidak masuk dalam negeri ya, urusan dalam negeri. Yang kedua apa? Tidak bertentangan dengan perintahnya suami. Ketiga, tidak mengurangi hak suami. Maka tetap si istri itu wajib mentaati orang tuanya. Kenapa? Karena adilah
birrul walidain kita berikan kepadanya. Bisa dipaham ya? Poin kedua. Manakala perkaranya itu dalam negeri, kayak apa dalam negeri? Urusan anak, pendidikan anak, dan urusan dalam negeri, urusan rumah tangga, orang tua tidak memiliki hak. Sudah berpindah, ini sudah wilayahnya suami. Itulah dalil-dalil yang berkaitan dengan taat kepada suami itu bisa masuk surga. Itu kita berikan kepada wilayah khusus, wilayah rumah tangga. Jadi orang tua tidak memiliki hak terkait dengan anak, dengan putu ya. Ini putu ini dibawa sekolah kemana, dididik model apa, dia tidak punya hak sama sekali. Mau ngasih masukan, monggo, namanya masukan kan. Mau ngasih nasihat terserah. Tapi hak sepenuhnya adalah hak sang suami. Taib. Ketika bertabrakan antara perintahnya orang tua dan perintahnya suami, bertabrakan, Mbak. Bertabrakan antara perintahnya suami dan perintahnya orang tua. Ini tabrakan. Mana yang didahulukan? Apakah perintahnya suami atau perintahnya orang tua? Yakin nih suami ya? Yakin? Duh, dalam urusan apa dulu ya? Iya, dalam urusan apa dulu? Dalam urusan apa dulu? Gitu kan? Dalam urusan apa dulu? Jikalau urusan keluarga, urusan dalam negeri, berarti apa? Suami yang didahulukan. Nah, masalah yang lebih sensitif apa? Urusan luar negeri. Paham gak? Urusan luar negeri ini gimana ini? Ini nggak berkaitan dalam negeri, nggak berkaitan dalam keluarga, nggak ada hubungan dengan keluarga. Tapi ini urusan dalam negeri, luar negeri. Perintah orang tua dengan perintahnya siapa? Itu berbeda. Bagaimana? Ini yang terjadi perbedaan para ulama. Ada mengatakan perintah suami lebih dikedepankan karena sudah berpindah wilayah. Ada yang mengatakan dirinci. Bagaimana rinciannya? Ya, sebagaimana di bab para ulama berbeda pendapat, butuh ditarjih. Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Kalau bisa dipilih mana yang lebih bermaslahat. Karena agama ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Jadi kalaulah perintah orang tua lebih bermaslahat untuk si anak itu, maka berarti perintah orang tua lebih dikedepankan daripada suami. Kalau perintah suami lebih bermaslahat, maka berarti apa? Didahulukan perintah suami. Ini pendapat kedua. Dalam bab ini wallahu taala alam, saya pribadi condong pendapat yang pertama. Apa itu? Perintahnya suami itu lebih dikedepankan. Karena apa? Kalau nggak dikedepankan, suami marah-marah, mangkel, dan itu akan menghantarkan apa? Rame dalam rumah tangganya. Dan ini termasuk, walaupun mungkin pada dasarnya dia kurang bermaslahat, kurang kuat, ditinjau dari maslahatnya, tapi ada sisi maslahat yang lain berupa keutuhan apa? Rumah tangganya. Dan itu paling penting dalam kehidupan sang istri. Paling penting dalam kehidupan sang istri. Maka rincian-rincian tadi tolong diperhatikan oleh sang putri dan juga tolong diperhatikan oleh kedua orang tua. Orang tua harus tahu ranahnya. Saya kapan bisa masuk ke anak saya?
Dan sang anak juga harus ngerti ranah dia sebagai anak untuk orang tuanya. Misal contoh, sistem pendidikan misal contoh. Mungkin anak atau suami punya model pendidikan terbaru. Nggak boleh marahin apa? Marahin anak, mencubit anaknya. Mungkin itu pendidikan sang suami. Pendidikan orang tua dulu, anak nakal kok diem aja, cubit, pukul kan gitu kan. Bisa dipaham Pak ya? Itu kan model dulu. Anak nakal, kayak piring jatuh, dipecahkan oleh anak kita ya. Oleh anak kita dulu. Piring pecah. Bagaimana model orang tua kita? Langsung dicubit, lalu dipukul gitu kan. Model pendidikan Orde Baru Pak ya. Sekarang ini enggak lah. Jangan dipukul, biarin aja. Nah, ini nggak perlu berdebat antara mertua dengan menantu. Ini kan karena nggak ada ilmunya sehingga berdebat. Berarti kalau gitu si orang tua, oh iya ya, itu bukan ranah saya. Udah diem aja, nggak usah ngeyel. Nggak, kalau ngeyel malah rame. Kalau ngeyel malah rame. Cukup dulu insya Allah.